Pekan ini kita akan melanjutkan tadabbur kita, mengambil ibroh dari dan hikmah dari surat Ad-Duha. Sebagaimana kemarin ya kita telah membahas beberapa ayat dari surat Ad-Duha sampai ayat ke berapa? Kelima ya. Di mana di dalam surat Ad-Duha ini, sebagaimana kemarin kita bahas atau saya sampaikan bahwa ini adalah surat yang menggembirakan Rasulullah SAW, karena sebelumnya Jibril agak lama datang kepada Rasulullah SAW sampai terlihat Rasul itu merasa kurang enak gitu kan, sampai orang-orang juga mengatakan bahwa Muhammad atau Rasulullah SAW itu ditinggalkan oleh Tuhannya. Termasuk Siti Khadijah juga melihat satu kondisi kegundahan Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa Tuhanmu meninggalkan atau Tuhanmu meninggalkan Rasulullah. Ini satu kegundahan ya, satu kondisi di mana Rasulullah SAW merasa tidak nyaman dengan telatnya datang Jibril kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu, sehingga turunlah surat Ad-Duha ini. Wadduha wa lailida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan malam apabila telah sunyi. Wal lailida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu. Jadi ini satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan telatnya ini tidaklah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan juga tidaklah membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian di ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah sesuatu yang, atau akhirah diartikan sebagai sesuatu yang akhir itu khairun laka minal ula, lebih baik bagimu dari permulaan. Ya, ini diartikan bahwa ujung itu ya, kita target akhir itu kemenangan, target akhir adalah terrealisasinya tugas Rasulullah SAW menyampaikan risalah ilahiyah, itu lebih baik bagimu dan daripada permulaan ketika memulai dakwah ini, karena memang surat Ad-Duha ini turun di Mekah ketika awal-awal dakwah yang penuh dengan rintangan dan tantangan dari kaum Quraisy, dari kaum orangnya sendiri, dan kata Allah wal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula juga bahwa nanti akhirat, kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dari di dunia ini. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, bahwa wala saufa yu'tika, bahwa Allah akan memberikan kepadamu nanti di akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan engkau akan merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Jadi di satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu nanti di akhirat itu luar biasa ya. Jadi dengan gedung-gedung dan suasana lingkungan yang sangat mewah gitu kan, yang tidak ada di dunia ini, baik itu secara fisik maupun yang sekitar Rasulullah SAW. Dari permaisuri, wanita-wanita cantik itu nanti di akhirat ya. Dan termasuk juga buat umat yang lainnya gitu kan, manusia yang beriman, yang bertakwa, itu nanti di akhirat akan Allah berikan balasan ya. Tentunya nanti di akhirat itu di surga yang la ainu ra'at ya, sesuatu yang nggak bisa dilihat sekarang, kemudian nggak bisa dirasakan saking nikmatnya, nggak bisa disamakan dengan kenikmatan dunia saat ini, sangat luar biasa. Hal-hal yang diharamkan itu nanti jadi dihalalkan, dibolehkan.
Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, bahwa Tuhanmu nanti akan memberikan kepadamu ya, pahala balasan yang fatardu, kelak kamu akan merasa ridho dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu support ya, satu rangsangan ya, membesarkan, yang bisa membesarkan hati Rasulullah SAW. Tentunya kita dengan ini adalah buat kita pertama semakin yakin akan kebenaran Rasulullah SAW, semakin yakin akan kerasulan Rasulullah SAW, dan kita dengan ini semakin yakin untuk mengikuti, untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, dan apa yang disampaikan Rasulullah adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaminnya, gitu kan. Dan di sini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mengutus Rasulullah SAW, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai Allah lah yang mensupport Rasulullah SAW, Allah lah yang membesarkan hati Rasulullah SAW. Gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Kemudian selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau sebelumnya ya bahwa alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ataupun Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim? Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ketika lahir itu sudah tidak punya ayah. Ya. Abdullah itu wafat sebelum Rasulullah dilahirkan. Kemudian fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Ya karena Rasulullah ditinggal wafat oleh ayahnya itu kan ketika kandungan. Kemudian pada usia berapa tahun ya? Jadi ketika Rasulullah sekitar 5 tahun atau 6 tahun itu ditinggal wafat oleh ibunya. Ya. Masa kecil Rasulullah itu dalam keadaan yatim. Ya. Nah ini kata Allah SWT, fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW. Nah, kita ketahui kemarin ya, atau disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu bagaimana keadaannya yatim itu Allah SWT jaga, baik itu secara makanan gitu kan, dari kebutuhan pangannya, kemudian dan lain sebagainya. Allah jaga. Jadi dengan yatimnya Rasulullah SAW itu kan, kalau kita lihat dari sisi bagaimana Rasulullah SAW ditinggal atau keadaan yatim Rasulullah SAW itu sangat ini sekali ya. Lahir ayahnya sudah gak ada. Kemudian ketika 5 tahun ibunya meninggal. Itu sangat ini sekali. Dari sisi psikologis juga kan itu sangat luar biasa. Tetapi Allah SWT menjaga Rasulullah SAW. Ya secara lahirnya bagaimana Rasulullah SAW diurus oleh ibu kandungnya, ibu susunya ya 2 kali. Ada selanjutnya di banyak lamanya itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah ya, di satu kampung, di mana dengan kondisi yatim itu ternyata membawa Rasulullah SAW lebih terjaga, ya, lebih terjaga. Dengan disusuinya Rasulullah oleh ibu susunya ya, dari sejak lahir itu sebelum lahir itu sudah disusui oleh ibu susu yang dibawa ke kampung, karena kebiasaan orang Mekah waktu itu ya menyusui ataupun menjadi ibu susu itu menjadi suatu biasa. Ada beberapa hal yang melatar belakangi ya, daripada kenapa disusui oleh orang lain, karena orang-orang yang miskin itu mendapatkan bayaran dari itu dengan menyusui orang lain, anak orang lain. Kemudian selanjutnya rata-rata itu dibawa ke kampung-kampung, ke daerah-daerah yang memang tidak terkontaminasi oleh kondisi-kondisi kota gitu kan, sehingga baik itu polusi, kemudian baik itu polusi udara maupun polusi kehidupan gitu, sehingga lebih terjaga. Jadi kondisi seperti itu kondisi adalah sesuatu yang budaya di tengah masyarakat Mekah waktu itu. Jadi menjadikan
wilayah-wilayah ataupun disusui pihak orang lain, kemudian di wilayah-wilayah yang memang notabene sebut di pinggir-pinggir Mekah lah gitu ya, sehingga lebih terjaga dari sisi akhlak mulianya, kemudian kepribadiannya, eh, bersih gitu kan, tidak terkontaminasi oleh kondisi-kondisi kota yang memang dari sisi akhlak sudah mulai tidak baik, lingkungan sudah mulai tidak baik gitu. Nah ini hikmahnya itu ternyata di situ Rasulullah SAW apa akhlaknya itu terjaga, kepribadiannya terjaga. Ya, itu jadi dan tidak hanya waktu oleh Halimatus Syadiah itu tidak hanya sendiri Rasulullah, banyak termasuk Hamzah bin Abi Thalib adalah temannya ya. Dan selain dia merupakan paman ya, dan juga sebaya yang memang disusui oleh Halimatus Syadiah atau diurus di bawah pengurusan Halimatus Syadiah. Nah, Bapak sekalian, ini Allah Subhanahu menjaga dengan berbagai cara. Dari tadi baik itu pengurusan secara fisik, kemudian Rasulullah juga di bawah pengawasan Abdul Muthalib ya. Yang selanjutnya kakeknya juga meninggal sehingga diurus oleh Abu Thalib ya sampai dewasa. Nah ini Allah Subhanahu menjaga Rasulullah SAW dari yatim itu, lalu Allah Subhanahu menjaganya. Kemudian kita juga dapatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membelah ya, ketika masa kecil itu Allah Subhanahu Wa Taala membelah dada Rasulullah SAW. Ketika masa di bawah pengawasan, di bawah pemeliharaan Halimatus Syadiah gitu kan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi Rasulullah yang masih kecil itu, lalu melalui malaikat, diutus malaikat lalu diberi dadanya. Itu diceritakan bahwa ketika lagi bermain ya, bersama teman-temannya termasuk Hamzah, itu tiba-tiba datang dua orang yang tidak dikenal pada Rasulullah, lalu menculiknya, mengambilnya, kemudian membelah dada Rasulullah, kemudian membersihkan hati Rasulullah SAW. Ini salah satu penjagaan dan memang di situ sudah disiapkan untuk menjadi Nabi dan Rasul. Rasul dibersihkan hatinya supaya tidak ada lagi kebencian gitu kan. Tidak lagi hasud, tidak ada lagi hal-hal yang buruk di dalam hati Rasulullah SAW. Dan di sini Allah SWT adalah salah satu bagian daripada penjagaan Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Abu Thalib untuk berdagang gitu kan ke Syam. Itu selama perjalanan dijaga gitu kan oleh Rasulullah SAW. Termasuk di satu riwayat dikatakan bahwa ketika dalam kondisi panas itu awan melindungi rombongan Rasulullah. Kan? Jadi awan melindungi Rasulullah SAW dari teriknya panas ya, perjalanan dari Mekah ke Syam gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana kondisi Mekah saat itu yang tandus, kemudian mengarah ke utara ke daerah Syam gitu kan. Itu kan satu perjalanan panjang dan sama juga kondisinya panas ya. Itu Allah SWT menjaga dengan dipayungi oleh awan. Termasuk juga Allah SWT menjaga dari gangguan dan ancaman pembunuhan dari bangsa-bangsa ataupun bangsa Yahudi yang memang membenci dan kemungkinan bisa membunuh Rasulullah ketika diketahui bahwa itu adalah seorang Rasul. Karena mereka tahu bahwa di dalam kitabnya itu Allah SWT telah memberikan penjelasan bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi yang dengan ciri-cirinya gitu kan. Sampai digambarkan bahwa mereka itu mengetahui Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Ya. Nah ini Allah SWT jaga dari orang-orang yang jahat itu melalui perantara dengan syariatnya mah dikasih tahu oleh pendeta Buhairo kepada Abu Thalib untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, untuk dijadikan Muhammad itu jangan ikut ke sana karena khawatir diketahui oleh Yahudi yang akan bunuhnya. Karena Yahudi itu berharap bahwa Nabi terakhir itu bukan dari mereka dan bukan dari yang lain. Yang nyatanya adalah Rasulullah SAW itu diutus dari
Mekah ya, dari bangsa Arab. Yang dari sisi keturunan itu dari keturunan Nabi Ismail ya. Kalau mereka dari Nabi Ishak ya. Nah, mereka berharap bahwa Nabi terakhir itu yang mereka juga sama mencari untuk dijadikan ini. Ternyata yang diutus adalah bukan dari bangsa mereka. Nah, dengan kondisi itu mereka muncul hasud, dengki, ya, dan mereka akan membunuh Rasulullah SAW ketika mereka mendapatkannya. Nah, ini diimpor Buhairah yang menginformasikannya gitu kan kepada Abu Thalib, ini anak ini jangan dibawa ke sana, karena Buhairah sendiri melihat tanda-tanda kenabian dari seorang Rasul, dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, ini banyak artinya kondisi-kondisi penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah SAW. Jadi ketika dengan yatim itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Kemudian wawajadaka dolan fahada. Lalu atau dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Wajadaka dolan fahada. Lalu Allah SWT memberikan petunjuk. Nah, ini yang kemarin sempat ramai ya, yang beberapa waktu lalu, bahwa ini ada yang disebut dengan dolan di sini tuh bagaimana? Apakah Rasulullah SAW pernah menjadi orang yang sesat gitu kan, yang terjebak oleh jahiliyah atau bagaimana? Nah, kalau di Ibnu Katsir itu digambarkannya seperti ini, seperti ayat lain, seperti di sini Allah SWT mengatakan, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan demikian kami wahyukan kepada Al-Quran ya, dengan perintah kami ya. Kemudian ma kunta tadri, nah ini dikatakan begini, kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran ini ma kunta tadri mal kitab ya, dimana kamu tidak mengetahui apa kitab ini, walal iman, dan apa iman itu, walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tetapi kami jadikan Quran itu sebagai cahaya yang kami memberikan petunjuk dengan Quran tersebut, man nasya'u kepada man nasya'u min ibadina, Allah berikan petunjuk dengan Quran ini kepada hambanya yang Allah kehendaki, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki diberikan petunjuk dengan Al-Quran ini. Jadi di sini adalah di mana kita dapat juga dapatkan bahwa Rasulullah SAW ya, kalau kita lihat dalam sejarah itu sebelum mendapatkan wahyu itu, kondisi Rasulullah SAW adalah dia mendapati kaumnya itu memang sedang dalam kesesatan. Lingkungan di Mekah itu udah dalam kemusyrikan, dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan udah merajalela di sana. Sesuatu yang tidak kondusif. Jadi dari sisi keyakinan sudah melenceng dari keyakinan akidatul tauhid ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dari perbuatan juga sudah banyak kemaksiatan yang sudah merajalela, yang sudah membudaya. Ya, seperti mabuk, berzina, dan sebagainya. Ya, gara-gara hal yang kecil menjadi peperangan gitu kan. Gara-gara satu ekor ayam bisa jadi perang antar suku. Jadi kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Jadi penjagaan atau fitrah itu sudah keluar, yang mana mereka pada asalnya adalah seorang suku yang badihi ya, yang menjaga fitrahnya ya. Tetapi sisi lain mereka sudah terbawa oleh kemasyrikan, terbawa oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah menjadi suatu budaya di mereka. Nah, sehingga Rasulullah SAW waktu itu lebih memilih untuk tahanus ya, ikhtila di Gua Hiro, menyendiri di Gua Hiro. Jadi sejak usia 40 tahun itu, menjelang usia 40 tahun itu, Rasulullah SAW memilih untuk
ihtila, menyendiri di Gua Hiro. Ini adalah bagian bagaimana antara mempertahankan hal-hal nilai-nilai baik yang ada dalam diri Rasulullah kemudian dengan kondisi lingkungannya sendiri. Akhirnya bukan bingung ya, dia udah memilih untuk menyendiri di sana, mencari inspirasi, ya, mendekatkan diri kepada Allah SWT di Gua Hiro. Jadi ke atas menyendiri, lalu turun, ya. Kemudian ke atas lagi, itu bolak-balik seperti itu. Ketika bekal untuk makan atau hidup di atas di ikhtilah itu habis, lalu turun ke Mekah, lalu ini salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW melihat kaumnya itu sudah tidak sudah tidak ada di dalam tauhid, sudah tidak dalam fitrah lagi, ya, yang menurut insting ataupun pribadi Nabi SAW, wah ini sudah gak ini lagi. Itu sebelum dapat wahyu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Yang dalam surat Asy-Syura itu wa auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tardimal kitab wal iman, di mana kamu tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an yang nanti menjadi petunjuk. Walal iman, dan Allah kamu tidak tahu apa iman itu. Nah, dengan turunnya wahyu itu fahada, Allah memberikan petunjuk. Jadi Nabi itu ya sebagaimana kita ketahui dalam sejarah itu gak pernah terlibat gitu. Jadi Allah jaga tadi ya, Allah jaga hatinya, ya, Allah jaga kehidupannya. Ya ketika masa muda, ya di budaya di Dugem itu sudah ada di Mekah. Jadi para remaja-remaja dan kaula muda di Mekah waktu itu ya sudah ya pesta-pesta, kemudian itu udah biasa. Nah, Rasulullah SAW itu tidak ada ketertarikan untuk itu. Walaupun sempat sekali, ya, saya cerita kemarin udah disampaikan, sempat sekali itu pengen lah gitu nyoba gitu kan. Atau dua kali kalau sekali gitu kan. Ketika Rasulullah sedang masa remajanya, ketika itu mengembala kambing, ya, tempat pengembalaannya. Kemudian setelah pulang ada suara pesta gitu kan, pengen gitu kan coba bagaimana, pengen tahu gimana sih pesta itu gitu. Nah, tiba-tiba Allah tidurkan Rasulullah SAW, akhirnya tidak jadi gitu kan. Ini adalah penjagaan Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang lain juga sama, sehingga Rasulullah SAW dikenal sebagai al-amin, ya, orang yang terpercaya. Jadi tidak pernah minum yang memabukkan, yang padahal waktu itu mabuk itu sudah jadi budaya di Mekah gitu. Jadi sudah budaya. Jadi kalau sekarang mah minum teh lah gitu, ngeteh. Kalau di kita itu ngopi, ya, di waktu itu seperti itu. Sampai kan ketika diharamkan khamr itu sampai banjir gitu kan, sampai si air itu udah di mana mereka ada setiap rumah itu punya persediaan gentong-gentong homer gitu. Jadi sekarang juga kan kayak di Eropa ataupun di wilayah-wilayah yang masih itu kan sama ya, suka ada gentong-gentong persediaan gitu kan. Kalau sekarang mah ya di lemari-lemari rak-rak itu dengan penuh miras itu di negara atau di wilayah-wilayah tertentu itu ini ya, termasuk Indonesia juga ada wilayah yang masih ya memelihara itu. Kalau di Jepang ada sake, kemudian minum sake itu kan jadi budaya gitu kan. Kemudian kayak di mana Flores ya yang itu masih ada budaya-budaya mabuk seperti itu, minuman keras gitu. Nah dia juga sama, Rasulullah tuh gak pernah, walaupun jadi budaya di sana tuh gak pernah minuman keras. Jadi bersih gitu kan, bersih. Jadi maksud dolan di sini adalah di mana Rasulullah SAW memang belum mendapatkan kitab gitu kan, belum mendapatkan kitab yang memang menjadi petunjuk, belum mendapatkan definisi-definisi. Yang iman tuh gimana sih, yang benar tuh kumaha sih gitu kan, belum ada yang definitif gitu kan.
Walaupun memang kalau kita lihat di dalam yang lainnya bahwa di situ juga ada pendeta yang lurus ya, yang masih memegang kitab apa yang asli gitu kan. Tetapi sudah terkontaminasi. Jadi sudah tertutupi oleh penyelewengan-penyelewengan, penafsiran-penafsiran yang salah gitu. Disebutkan dalam ayat lain bahwa salah satu yang menyesatkan bangsa Nasrani atau kaum Nasrani itu adalah bagaimana mereka salah dalam menafsirkan. Mereka yang dibaca dipelajari itu adalah yang dari pendeta-pendetanya gitu kan. Bukan aslinya yang notabene telah melenceng. Yang awalnya adalah yang didasarkan oleh orang Yahudi ya, yang sengaja yuharrifuna al-kalima an mawadihi di dalam Al-Qur'an disebutkan. Mereka merubah ya kalimat-kalimat itu dari yang sebenarnya. Nah, tapi waktu itu ada yang masih berpegang teguh kepada ajaran yang aslinya seperti raja ya raja yang di Ethiopia itu ya. Kemudian Herakles juga masih ya. Buktinya adalah ketika surat Rasulullah SAW ke Heraklius itu, Heraklius melihat ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Isa gitu kan. Itu. Nah, tetapi Rasulullah SAW ya dalam keadaan ummi yang tidak bisa baca tulis itu, nah itu belum ini. Kemudian ada juga meriwayatkan maksud dengan dolan pahada ini itu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah tersesat jalan gitu ya. Tapi bukan tersesat pikiran, tetapi tersesat jalan. Ya, tersesat jalan. Jadi Rasulullah pernah nyasar gitu. Diriwayatkan lalu Allah bimbing. Jadi Allah berikan petunjuk sehingga bisa kembali. Dan jadi masuk kecil itu Rasulullah pernah tersesat. Gitu. Jadi di sini wawajadaka di mana Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu lalu Allah memberikan petunjuknya. Jadi termasuk juga ketika Rasulullah SAW di sini adalah tersesat secara fisik, jadi di jalan pernah tersesat. Kemudian wawajadaka ailan fa'agna, lalu Allah mendapatimu sebagai seorang ailan yang kekurangan. Dalam keadaan yatim tentunya secara pribadi ya seorang yatim ya gitu kan. Tentu dalam keadaan kekurangan. Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencukupkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Ya. Di Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah SWT, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu, dan dia mendapatkanmu sebagai seorang yang bingung, lalu memberikan petunjuk, dan mendapatimu sebagai seorang yang berkekurangan, lalu dia Allah memberikan kecukupan. Bahwa ini adalah kedudukan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi utusan oleh Allah SWT. Jadi ini kondisi di mana Rasulullah SAW sebelum diangkat itu ya ailan, orang yang kekurangan, yatim. Ya walaupun ada di dalam pengawasan Abu Thalib ya, tapi Abu Thalib sendiri seorang yang pas-pasan juga gitu. Selain juga Abu Thalib juga kan punya anak cukup banyak gitu kan. Tetapi Abu Thalib itu juga sama, lebih mencintai Rasulullah daripada anak-anaknya yang lain. Padahal dia juga bukan seorang yang beriman ya. Selanjutnya mati. Cek. Nah ini Allah Subhanahu wa taala fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupkan fa'agna, maaf. Wajadaka ailan fa'agna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya. Ya, mencukupkan kehidupan Rasulullah SAW. Jadi dan kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW sangat mandiri.
Ya, walaupun di bawah pengawasan ataupun di dalam pemeliharaan Abu Thalib dan dicintai oleh Abu Thalib melebihi cintanya kepada anaknya, cinta Abu Thalib pada anaknya, anak lainnya itu, tapi Rasulullah SAW tidak berpangku tangan, tidak mentang-mentang ya udahlah gitu kan, pemberian dari paman gitu kan, dan tidak manja-manja. Ya, Rasulullah SAW mengembala kambing, mengembala, menawarkan diri sebagai pengembala pada pemilik-pemilik ternak. Ya, itu luar biasa, memberikan pelajaran buat kita bagaimana anak itu memang untuk dibuat mandiri dan diberikan tanggung jawab gitu kan. Jadi sejak kecil sudah mandiri. Nah, gitu. Jadi secara ini juga, secara pribadi juga selanjutnya tidak ada celah untuk orang apa ya, balas budi gitu kan, tuntutan balas budi namanya. Jadi kalau ketika Rasulullah menuntut itu tidak ada lagi tuntutan, lu kamu kan kamu dulu dibiayain saya, nah seperti itu. Nah itu Allah SWT Pak Agna, kalau cukupkan dengan pemberian dari Allah melalui Rasulullah SAW bekerja mandiri gitu. Tidak ada lagi balas budi ya ke orang lain gitu. Kan sekarang banyaknya ya termasuk ada orang tua sing mana teh atuh minta balas budi ke anak gitu kan. Atau semua pihak lain juga sama kan, ngasih beasiswa tapi nanti ada ininya tuntutannya gitu kan, nanti ada pengabdiannya jadi minta untuk itu. Nah Rasulullah tuh gak ada tuntutan itu ke depannya. Walaupun seorang yatim tetapi tidak ada tuntutan balas budi ke pihak orang, tidak tidak punya hutang budi lah, hutang budi ke orang-orang, mandiri ya. Mandiri. Jadi Allah SWT Pak Agna, Allah cukupkan gitu. Rasul itu cukupkan bahwa wajadaka ailan fa'agna. Allah mendapatimu ailan dalam keadaan miskin, fa'agna, dan Allah cukupkan. Fa'agna. Nah ini penjagaan Allah SWT kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu tidak punya hutang budi ke orang lain. Kan banyak ya yang terjerat, ataupun saya dapat cerita, sementara kita dapat cerita ada orang yang mendapatkan biaya ataupun sponsor dari pihak-pihak tertentu, ujungnya tuh nanti ada tuntutan gitu Kak, oleh yang memberikan sponsornya. Walaupun wajar saja sih, cuma akhirnya kadang suka punya hutang budi, tidak bebas gitu kan, hutang budi terhadap yang membiayainya itu. Ya, ada juga seperti itu, banyak. Ya, kayak dulu ada teman saya dapat waktu kuliah itu kan belum ada handphone yang kayak sekarang gitu kan. Nah, sudah biasa dulu tahun 92-an gitu, 95 kan masih jarang-jarang handphone masih beradakan. Nah, itu ada teman dulu tuh dapat beasiswa, kemudian dapat sponsor karena seorang aktivis. Ya dapat handphone lah dari para jenderal, dari ini, itu gak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi walaupun bersuara tapi terbatas gitu kan. Akhirnya dikembalikan juga ketika ada tuntutan-tuntutan dari untuk diinikan. Karena kejasaan gitu kan, kejasaan pihak lain akhirnya yang notabene pihak lain itu yang berseberangan gitu kan. Akhirnya gak bisa ngapa-ngapain karena dia telah diberikan di handphone dan digratiskan sekolah kuliah seperti itu. Nah ini, nah Rasulullah itu tidak seperti itu. Allah SWT fa'adna, Allah berikan kecukupan untuk Rasulullah SAW. Ya diantaranya melalui kemandirian Rasulullah SAW dalam mencari maisah gitu kan, untuk kehidupan Rasulullah SAW, walaupun seorang yatim. Nah di sini juga hikmah buat kita bahwa yang disebut dengan kaya itu adalah gina nafs ya. Laisal gina an kasatil aradi walakinnal gina nafs. Nah, ini kata Rasulullah SAW, bukanlah orang kaya itu karena banyak memiliki harta, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang jiwanya kaya.
dia merasa cukup dengan apa yang ada. Gitu. Jadi ya sebanyak apapun harta, apa kalau dia nggak merasa cukup ya sudah, dia nggak akan merasa cukup, gitu. Terus kurang gitu, terus kurang. Dan Pak Agna, Allah cukupkan tuh ya karena Rasulullah sederhana hidupnya, ya udah cukup seperti itu. Tidak punya apa, tidak merasa wah ini kurang gitu kan. Walaupun dengan sendiri, dengan keadaan yatim, kemudian Allah SWT cukupkan. Nah, kecukupan itu ya sesuai kebutuhan waktu itu. Ya. Dan Rasulullah tidak berpangku tangan ya secara lahirnya, bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Kemudian di sini ditempatkan pula hadis tadi ya. Hadis tadi juga kaitan dengan ayat ini buat kita bahwa namanya kecukupan itu ya cukup ya, ginam nafs. Jadi menurut kita merasa cukup dengan apa yang kita peroleh. Bukan berarti kita tidak punya keinginan, tidak boleh punya keinginan untuk memiliki harta banyak, tetapi di sini bagaimana harta itu ya untuk kita syukuri ya, untuk kita syukuri, kemudian kita ya sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena harta itu ya, ini juga berarti satu dipakai ya, bukan harta yang menguasai kita. Jadi kalau kata Umar itu bahwa harta itu biaidina, ada di dalam tangan kita, bukan di dalam hati kita. Artinya kita yang ngatur, bukan harta yang ngatur kita. Jadi kita yang mencukupkannya, kita yang ngaturnya, dan bukan kita yang dibudak harta. Terus dibeberik kahayang gitunya, di mana kebutuhan atau keinginan itu tidak terbatas, tetapi kemampuan dan fasilitas sumber daya yang terbatas itu kan muncul ilmu ekonomi gitu ya. Bagaimana kita bisa memanage keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, gitu. Ya kan jadi ini, ketika keinginan itu tidak diatur, ya maka terjadilah hal-hal yang nantinya bisa membahayakan kita. Itu. Laisal gina bikasrati arad gitu kan, an kasrati walakinal gina nafs. Jadi bukanlah orang kaya itu adalah karena memiliki banyak harta, tetapi ketika jiwanya yang kaya. Artinya jiwanya merasa lapang dengan apa yang Allah berikan, ya, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, ya, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi qanaah gitu kan. Jadi harta itu ya di dalam pengaturan kita. Sehingga ketika diberikan banyak harta, ya disodakohkan gitu. Menjadi peluang, menjadi fasilitas untuk memberikan kebaikan pada yang lain. Gitu. Ya kemarin juga ada YouTuber ya yang seorang non muslim juga gitu kan. Tapi prinsipnya dipakai. Dia punya target-target pencapaian. Saya di usia ini jalan-jalan kemana gitu kan. Saya pada ini harus dapat rumah. Ada target-target. Tetapi ketika menjalaninya itu tadi, jadi harta kita, bahwa keuangan itu kita yang ngatur, bukan kita yang diatur ke uang gitu. Ketika mendapatkan harta maka di situ diatur. Ya jangan sampai kita kekurangan ataupun kebutuhan melebihi kekurangan sehingga ya akhirnya tidak bisa mencapai apa yang direncanakan gitu. Karena masalah pengaturan. Ini sama dengan prinsip Umar bin Khattab ya, di mana menyatakan bahwa atau berdoa, Umar atau siapa ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi mendoa, jadikanlah harta ini sebagai biaidina, ada di dalam pengawasan ataupun pengaturan kami. Ya. La fi qulubina, tidak ada pada hati kami dan tidak diperbudak. Nah, di hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa qad aflaha man aslama
wa ruziqa kafafan wa qanahu Allahu bima atahu. Sesungguhnya beruntunglah orang yang aslama, orang yang berislam, kemudian wa ruziqa, dan diberikan rizki kafafan, yang mencukupinya, serta Allah menjadikannya qanaah, ya, terhadap apa yang Allah berikan. Jadi menerima seadanya dari apa yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Ikhlas gitu. Jadi ya qanaah. Jadi qanaah itu cukup dengan Allah, narimakeun lah gitu. Saya terinspirasi oleh obrolan di kereta. Jadi sedikit ini aja nih, pengalaman di kereta nih Pak. Jadi tiap hari naik kereta, kayak obrolan gitu tadi di mana sih si Bapak nuda sok dagang itu, gaya gitu kan. Terus menceritakan bahwa dia itu dulu dia tuh pedagang gitu. Tapi dari saya kecil, dari sejak kecil sampai yang bercerita itu usianya kelihatannya lebih tua dari saya. Gitu. Si Bapak itu mah tiba heula teh asa anger. Jadi si nanti asa anger. Jadi di waktu saya masih kecil, saya kerleutik semet ka ayeuna naik kereta dagang di Bandung gitu. Dan si wajah nanti, si kondisi fisik nanti asa anger. Bahagia sana. Terus dijawab kurang, si Bapak itu mah sana narimakeun. Naik kereta mana tuh merasa panas ketika lihat tetanggana naik mobil gitu. Ya enggak sih, naik kereta dinikmati gitu. Jadi tidak terganggu, tidak terprovokasi oleh batur geus naik mobil, batur geus naik motor gitu kan. Tetap naik kereta gitu. Jadi itu merasa udah ikhlas dengan apa yang didapat. Tidak kepanasan ke orang lain. Itu kan nanti hasad dan segala macam itu kan muncul di antara seperti itu. Itu batur mau sih. Bukan berarti kita tidak boleh keinginan untuk maju, tetapi ketika Allah berikan harta pemberian seperti itu, ya udah kita nerima dengan qanaah. Jadi tadi dikatakan dalam hadis itu qad aflaha, sungguh telah berbahagialah orang yang aslama, dia seorang yang beriman, Islam, kemudian waraziko, dan diberikan rezeki kapapan dan mencukupinya, kemudian waqonaahu, dan qanaah bima atah. Jadi dia qanaah narimakeun dari apa yang telah Allah berikan. Jadi ya sudah seperti itu ya. Dan memang namanya rezeki itu ya sudah Allah tentukan di kakak ya. Kalau memang kita diberikan harta banyak ya sudah gitu kan, alhamdulillah, dan kita harus dengan cukup, karena harta itu ya tidak akan, kalau diterima ataupun kita mensikapinya dengan hawa nafsu, tidak akan cukup, tidak akan merasa puas, itu akan terus aja gitu kan. Makanya di sini qad aflaha, bahagia. Jadi kebahagiaan itu muncul ketika sudah nerima apa adanya gitu. Nah, tapi tadi bahwa Allah SWT menuntut kita juga untuk untuk beramal soleh dan sebagainya, dan di situ berzakat, berhaji, ya kita dituntut untuk berkontribusi dengan harta. Nah, kita otomatis kita harus punya ini juga upaya-upaya untuk bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir telah menempelkan menyimpan atau memasukkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW, termasuk tadi hadis tadi. Kemudian di ayat selanjutnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ini anak yatim itu anak yatim seorang yang nggak punya orang tua gitu ya, yang memang secara ini lemah, maka fala taqhar, jangan bersewenang-wenang. Ya mentang-mentang seumpama yatim lalu bisa dieksplorasi gitu. Tetapi sebaliknya harus dilindungi, harus di-manage gitu. Fala taqhar, jangan bersewenang-wenang. Ada kan orang tuh kan mengeksplorasi gitu kan.
seperti kemarin ya di selebriti itu apa anaknya yang orang tuanya dua-duanya kecelakaan. Hah? Iya, enggak, yang anaknya orang tuanya kecelakaan tuh, terus anaknya jadi rebutan. Yang 2 tahun yang lalu ya, yang kecelakaan itu Puji, ya sampai rame kan gitu ya, muncul apa yang benar yang mana gitu kan, karena disinyalir pengen mendapatkan hak apa ya dari yatim itu ya banyak kesempatan kan, kalau yatimnya anaknya bungar gitu orang tuanya dua itu potensi untuk mendapatkan warisan kan, nah itu bisa jadi ini. Kalau yang biasa, tetapi sebenarnya yatim itu tadi untuk dijaga. Makanya kita ada hadis-hadis lain bahwa orang yang di rumahnya ada anak yatim itu akan bersamaku kata Rasulullah. Jadi memberikan santunan, memelihara, menjaga orang anak yatim itu adalah satu kewajiban dan kebaikan yang kata Rasulullah akan bersama Rasulullah nanti di akhirat orang yang seperti itu. Termasuk juga dalam surat An-Nisa ayat yang Fa'in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian tidak khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap yatim, fankihu matabalakum minan nisa masna wa sulasa warubah. Itu. Jadi jika kamu tidak bisa berbuat adil kepada yatim maka nikahilah 1, 2, 3. Nah, pada itu ngelaksanakan. Jadi untuk jaga ya dinikahi supaya kita tidak semena-mena. Itu jadi untuk yatim itu jangan sewenang-wenang. Kemudian wa masaila fala tanhad, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Jadi ketika kita mendapatkan yang minta-minta ya jangan menghardik. Mentang-mentang diminta posisi saat berkuasa kan, nah itu jangan menghardik. Ya sudah kalau kamu nggak ngasih jangan menghardik. Kan kadang-kadang suka pikir sebelum. Ya, as-saila, nah, orang yang minta itu termasuk minta harta, ya, minta ilmu, jadi minta nasihat, itu pala tanhar, jangan menghardik. Jadi pada yatim jangan sewenang-wenang, kemudian orang yang as-saila, orang yang minta jangan hardik. Jadi kalau ada yang minta gawe atuh. Jadi jangan hardik, jangan menghardiknya. Jadi memang kadang-kadang kondisinya suka tadi ya menggoda kita untuk melakukan ini. Tapi ya di sini Allah SWT as-saila itu jangan, orang yang minta itu jangan hardik, termasuk minta ilmu, minta nasihat. Ajarin dong gitu kan. Cing kumaha ieu. Ini orang yang diminta itu kadang-kadang suka arogan. Gitu. Jadi tidak menghardik tapi nyakitin. Saya pernah dulu waktu pas masuk kerja itu, bukan masuk sih, pas ketika mutasi ataupun mutasi ke unit kerja lain, jadi pendan pas masukin ke bagian analis, kan belum tahu ada rumus-rumus kan spreadsheet. Minta kan ke teman, ke senior spreadsheet. Dikasih, cuma kopi nanti kopi value unggul. Jadi si rumus nanti tidak diberikan, dan seukur angka-angka unggul, justru saya tidak bisa ternyata rumusnya. Ya rumus. Jadi ketika minta, ya belajar aja katanya kan, bukan ngasih itu, malah kita dihardik, bukan dihardik, diajar atau sok ngulik. Waduh, kata ya sudah, sendiri pulang tuh sampai jam 10 karena ngotang-katik ya gitu kan. Sedang posisi saya waktu itu ada di KCP yang notabene hanya 1 orang 2 orang yang bagian analisnya gitu kan. Ya sudah, gak ada tempat bertanya. Ya sama atasan paling besoknya kalau ngasih nota analisa baru di situ kan dikoreksi gitu kan. Baru di situ sambil belajar. Nah, waktu itu dikasih saya tuh mintanya supaya dengan rumusnya gitu kan. Ternyata di copy paste. Bukan copy paste dengan rumusnya tetapi copy value gitu. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi as-saila termasuk orang yang minta ilmu, itu jangan dihati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebutnya. Jadi makanya suka di sini suka ada syukuran, ya. Itu sesuai dengan ayat. Jadi atas nikmat Allah itu fahdis. Ya sebut-sebut. Jadi syukur nikmat lah gitu kan. Jangan alhamdulillah ya Pak Dedi dapat untungnya tina antu. Biasa atau gitu ya alhamdulillah aja bener gitu, jangan pura-pura tidak ini supaya tidak diminta gitu. Jadi ya jangan pura-pura begitu gitu kan. Jadi Islam itu mengatur orang yang menerima kenikmatan itu untuk mensyukurinya, orang yang belum itu jangan minta-minta juga gitu. Gitu jadi ya alhamdulillah. Nah, ini satu lagi nih di dalam doa itu waj'alna syakirina li nikmatika musynina biha alaika qabiliha wa tamaha alaina. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dan memanjatkan pujian kepada Allah karenanya serta menerima serta sempurnakanlah nikmat Allah kepada kami. Baik, itu alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita tentang surat Ad-Duha dalam beberapa kali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dari surat Ad-Duha ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.